Terima kasih Bapak Ibu guru-guru kelas SD Negeri Hutagalung 173112 Hutagalung sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk penyampaian materi terkait apa yang saya pelajari dari guru penggerak angkatan 11. Nah, di angkatan 11 ini kami Bapak Ibu ada tugas untuk mengimbaskan atau menyampaikan budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu, saya membutuhkan partisipasi dan dari Bapak Ibu guru supaya dapat nanti menerapkan juga budaya positif ini di kelas kita masing-masing. Nah, di sini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, konsep budaya positif sebenarnya ada dimulai dari perubahan paradigma belajar, nanti ke disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita satu beda-beda Bapak Ibu ya, kita dari perubahan paradigma. Sebenarnya apa ini perubahan paradigma ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Mungkin tidak asing lagi Bapak Ibu mendengar yang namanya profil belajar Pancasila. Itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu adalah merupakan bagian dari profil belajar Pancasila. Inilah paradigma baru untuk kita sekarang. Mungkin Bapak Ibu yang dulu belum ada, kita dengar waktu sekolah ada P5, tapi di paradigma baru, pendidikan yang baru, kita dibutuhkan menjadi profil belajar Pancasila. Dan kita mengharapkan dari peserta didik ada nilai-nilai yang ke-6 ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sekolah kita kadang Bapak Ibu guru ada miskonsepsi atau seperti ini di gambarannya. Mungkin dari gambar ini ada ilustrasi bahwa guru lah yang mengontrol siswanya. Di paradigma baru Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Artinya kita mengharapkan kalau A kita bilang harapannya A yang diucapkan oleh siswa. Kalau C kita bilang kita mengharapkan C yang dibilang siswa. Di pendidikan atau paradigma baru ini bahwa ini akan kita hilangkan. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Artinya ketika siswa melakukan kesalahan, kita kritik. Nah, kita lihat dia langsung berubah. Saya rasa kita sudah berhasil Bapak Ibu. Nah, ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya kita orang dewasa kadang-kadang bahwa kita lagi berkuasa, kita paling benar. Padahal belum tentu nilai yang kita ucapkan ke peserta didik benar. Nah, inilah yang kita beda Bapak Ibu dari paradigma tadi P5 dan miskonsepsi yang salah ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol? Mungkin tidak semua saya baca, tapi gambaran besarnya Bapak Ibu ada di situ stimulus respon realitas atau kebutuhan kita semua. Kalau teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Peserta itu berbeda kebutuhannya. Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti ini Bapak Ibu dia. Saya tidak mungkin yang Bapak Ibu lihat di sini adalah warna apa coba? Kecoklatan mungkin ya. Padahal yang saya lihat warna hitam. Saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu bahwa yang Bapak Ibu lihat adalah warna hitam karena pandangan kita berbeda. Demikian juga Bapak Ibu di ini. Kalau saya tunjukkan yang saya lihat ada layar. Sampai kapan kita berdebat, Bapak Ibu tidak melihat layar di situ. Yang ada Bapak Ibu lihat adalah casing atau karat warna hitam dan putih. Itulah perbedaan yang mau kita jelaskan di sini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada poin-poinnya nanti juga akan saya bagi kepada Bapak Ibu guru. Ada model berpikir menang atau kalah. Itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol yang benarnya adalah model berpikir menang, artinya ingin selalu berhasil, selalu, artinya bersemangat terus.
Nah selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah paradigma baru, ada miskonsepsi yang salah. Selanjutnya adalah disiplin positif. Mungkin disiplin positif ini bisa diartikan adalah disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Mungkin kita bisa lihat bersama Bapak Ibu bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berbudaya peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Artinya disiplin positif ini diharapkan kepada peserta didik tidak selalu ada yang dia hadiah atau reward yang dari kita, tetapi murni dari kemauannya sendiri. Nah sebagai pendidik, kita guru Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nanti akan budaya positif ini Bapak Ibu mungkin melebar, tapi nanti kita akan mengerucut. Jadi mungkin Bapak Ibu guru akan perhatikan bagaimana langkah-langkahnya. Ada juga nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang baik. Mungkin kita lihat Bapak Ibu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Tadi profil Pancasila mungkin sudah Bapak Ibu ajarkan di kelas masing-masing. Ada Ibu Primary Years, program PYP atau toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan selanjutnya Bapak Ibu. Ada juga keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Artinya semua ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Ada di AP5, ada Ibu Primary Years program, ada keterampilan hidup. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, kita semua memiliki kebutuhan dasar manusia. Mengapa kita kerja, mengapa kita harus makan, mengapa kita harus minum, mengapa kita harus berpakaian, ada kebutuhan dasar masing-masing. Nah selanjutnya akan kita beda Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ada kasih sayang dan merasa diterima, ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Semua kita Bapak Ibu guru mengharapkan yang lima ini. Kita semua mengharapkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Betul Bapak Ibu? Betul. Kita juga perlu ingin rasa sayang, tidak lepas dari situ. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ada juga kita saatnya ingin berkuasa, semua ingin berkuasa, yaitu harga diri, termasuklah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Bukan hanya anak-anak saja bermain ingin menguasai permainan. Orang dewasa akan menguasai juga, ingin memiliki rasa penguasaan. Yang keempat Bapak Ibu, kita semua Bapak Ibu ingin ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan ini juga semua kita ingin memiliki kesenangan, ingin bermain, ingin humor, antusiasme dan tertawa. 5 kebutuhan dasar inilah yang menjadi masalah nanti yang dilakukan oleh peserta didik. Inilah yang mereka miliki, yang 5 ini. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ada motivasi perilaku manusia. Mengapa orang mendisiplinkan dirinya? Ada itu 2 faktor, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau dari luar dia motivasinya, dia berperilaku untuk disiplin, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya dia takut terlambat karena ada hukuman, takut disuruh memungut sampah, takut disuruh push up, takut disuruh menyuci kamar mandi. Akhirnya dia menyepati waktunya. Yang kedua Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain, termasuk dari Bapak yang kita bahas, reward. Anak-anak ingin dipuji, anak-anak tidak mau terlambat, tepat waktu di sekolah, ingin dapat pujian dari gurunya, ingin dia terkenal, ingin jadi sanjung, itulah dia. Ada juga orang berperilaku disiplin atau berperilaku positif itu dari dalam, intrinsik.
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya Bapak Ibu, sebagai pendidik, kita tiap waktu masuk di kelas, kita menyaksikan peserta didik, kita menyala di depan kelas bukan karena ingin dilihat kepala sekolah baik, tidak, tapi murni dari hati kita. Kita mempunyai tanggung jawab yang besar, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada 3 macam di sini. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita bedakan yang 3 ini Bapak Ibu. Mungkin kita guru agak kurang paham atau kadang tidak terlalu membahas apa sih beda hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman di sini yang dimaksud adalah tidak terencana tiba-tiba. Artinya contoh, kita mengajar, kita tanya anak-anak, apa yang kita belajar semalam? Tidak tahu, langsung dihukum. Pok, berarti tiba-tiba. Tidak ada kesepakatan untuk itu. Nah, yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Nah, tiba-tiba mungkin dia ingin tadi masalah tadi kesenangan, dia bermain-main dengan teman-temannya, langsung kita suruh ke depan, angkat kaki 1, pegang kuping, itulah tadi. Karena ada tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ada juga di situ bersifat satu arah, berarti hanya guru yang mengontrol, dia penguasa. Ada lagi berupa hukuman fisik dan psikis, termasuklah itu kata kasar, menghardik menunjuk-nunjuk, nada suara yang sangat kesal, atau kata-kata yang menyakiti perasaan siswa. Inilah dia hukuman. Yang kedua Bapak Ibu, ada konsekuensi. Seperti ini lebih baik dari hukuman. Kalau konsekuensi, dia sudah ada aturan itu. Nah, yang pertama, terencana, disepakati sesuai peraturan. Artinya mungkin di kelas Bapak Ibu, bagi siapa yang tidak mengerjakan PR, besok tidak reses. Berarti sudah ada konsekuensi Bapak Ibu ya. Berarti anak-anak, besok saya tidak mengerjakan PR, maka saya tidak reses. Nah, yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena mungkin yang tadi itu, sebenarnya kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, tidak ada memang hubungan tidak mengerjakan PR dengan tidak reses. Tidak ada hubungannya memang. Tapi itulah kita seorang pendidik yang dulu diajarkan ke kita. Mungkin kita Bapak Ibu waktu sekolah, begitulah yang kita terima dari Bapak Ibu guru. Mau tidak mau memang sekarang kita terapkan juga ke peserta didik kita, walaupun tidak semuanya, hanya sebagian. Nah, ada juga sikap guru yang selalu memonitor murid, selalu kita yang mengontrol. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya di sini kalau tadi masalah yang tadi saya angkat Bapak Ibu, ada siswa kita mengajar, ada 2 orang anak sambil lempar kertas. Kalau yang restitusi ini harus kita tanya, kenapa kamu lempar kertas sama dia? Biar tahu kita dulu masalahnya. Kalau yang tadi hukuman, kita mengajar dan melempar, hei kamu ke depan, itu dia hukuman. Tapi kalau di restitusi, kita tanya dulu. Jadilah kita Bapak Ibu jadi yang sabar. Kenapa kamu lempar dia? Mungkin ada alasan tertentu. Siapa tahu dia ditendang, siapa tahu disebut nama orang tuanya. Jadi kita bisa mengarahkan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau misalnya kita tahu, aku tadi lihat Pak, makanya saya lempar. Ya sudah, siapa yang salah? Kamukah mengakui kesalahanmu? Ya saya. Bagaimana mengakui kesalahan? Saya minta maaf. Artinya kita arahkan peserta didik murni dalam hatinya untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Dari masalah tadi budaya positif, ada 5 kebutuhan dasar, ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada sebagai kita 5 kontrol Bapak Ibu. Ada saatnya pun hukum, ada pembuat rasa bersalah, ada saatnya juga kita teman, ada juga pemantau, ada manajer. Dari yang 5 ini nanti yang mana kita pilih sebagai pendidik di masa budaya positif sekarang ini. Kalau penghukum tadi sudah ada bagaimana itu gambarannya Bapak Ibu ya. Nah, apapun hukuman, apa membuat rasa bersalah, apa itu teman, apa pemantau, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Kalau yang contoh kasus penghukum dia hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti kalau kita suruh anak-anak menghormat bendera 1 jam, itu adalah hukuman. Berarti kita situ sebagai kontrol dulu sebagai penghukum. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, kita bilang sama anak-anak, berapa kali
kali ibu bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu mengecewakan bapak, contoh. Berarti kita di situ membuat rasa bersalah anak-anak. Artinya terlambat kita katakan, berapa kali bapak bilang kamu harus cepat-cepat datang ke sekolah. Berarti kita mengarahkan siswa untuk merasa bersalah. Selanjutnya bapak ibu, nah bagaimana kontrol guru sebagai teman? Ini contoh kalimatnya bapak ibu. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau kita sebagai rekan atau cuma sama siswa, maka kita akan mengatakan ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, kali ini aja ya, sudah tidak apa-apa, dan kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Saya juga sering bapak seperti ini, posisi sebagai teman, karena saya berharap bahwa posisi saya sebagai teman mungkin mengharapkan siswa itu kira lebih baik. Ada juga pemantau bapak ibu, kalimatnya contohnya seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itulah dia kalau pemantau. Nah selanjutnya bapak ibu, ada yang manajer. Ini dia yang diharapkan tadi. Dari 5 posisi kontrol itu yang diharapkan adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini contoh kasus yang tidak berpakaian lengkap lah saya bilang bapak ibu. Tapi bukan saya menggurui bapak ibu ya, tetapi kita saling berbagi. Inilah yang sebenarnya pendidikan di saat ini, yang dibutuhkan dunia saat ini. Tidak lagi sebagai penghukum, tidak lagi sebagai pemantau atau semacamnya yang lagi. Tapi 5 penerapan posisi kontrol ini bapak ibu yang diharapkan adalah sebagai manajer. Mungkin saat ini bapak ibu memang berat tugas itu sebagai manajer, tetapi kalau mungkin bisa kita terapkan ke 1 siswa atau 2 tidak masalah. Mungkin di tahun depan 2-3 orang kita sampaikan sebagai manajer. Inilah yang diharapkan siswa bisa memperbaiki kesalahannya bapak ibu. Coba ada siswa yang tidak lengkap lalu kita katakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Mungkin di tingkat SD jawabannya mungkin tidak maksimal bapak ibu ya. Mungkin dia hanya diam atau menggarap. Tetapi mau tidak mau pertanyaan yang kita buat itu jangka panjang akan memperbaiki dirinya. Karena tidak kita menghukum fisiknya, tidak menghardik, dia akan menjawab sesuai dengan alasan yang sebenarnya apa yang terjadi. Apakah karena memang robek bajunya, kita akan mendengarkan. Nah selanjutnya bapak ibu, ada di sini pertanyaan dari kalimat tadi. Ada posisi apa tadi bapak ibu ya? Posisi penghukum, posisi pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Ada 5 tadi bapak ibu ya. Mari kita sebentar lalu sambil bermain. Ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira bapak ibu posisi kontrol mana itu? Kita lihat bapak ibu, iya tepat sekali. Tepuk tangan bapak ibu, luar biasa. Ada juga kalimatnya begini bapak ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Kita lihat bapak ibu, wow luar biasa. Memang bapak ibu luar biasa bapak ibu ya. Yang ketiga, ada kalimat seperti ini. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kita lihat bapak ibu, luar biasa sekali. Ada juga yang berikutnya bapak ibu, ayolah lakukan demi bapak atau ibu teman. Iya luar biasa sekali. Ada satu lagi bapak ibu, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Benar bapak ibu. Dari posisi 5 kontrol tadi bapak ibu, dari respon bapak ibu, berarti bapak ibu sudah memahami. Sebenarnya tinggal kita memilih yang mana kita pilih bapak ibu. Manajer. Jadilah manajer nanti bapak ibu di kelas kita masing-masing. Nah kembali tadi itu 5 posisi kontrol. Ada lagi keyakinan kelas. Mungkin bapak ibu sudah membuat keyakinan kelas. Saya di sini bapak ibu hanya menguatkan saja apa yang saya ketahui, menambah apa yang bapak ibu ketahui. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Peraturan sama keyakinan kan sama.
Nah, ini yang mau kita bedah Bapak Ibu. Nah, di sini keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, mulai dari penjelasan kepada peserta didik, mengajak peserta didik untuk menyampaikan apa yang menjadi keyakinan di kelas itu, dan kita sepakati, kita rangkum dan kita tempel di kelas kita masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita membuat budaya positif keyakinan kelas, ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari sini Bapak Ibu ada mungkin segitiga, mungkin Bapak Ibu nanti ke depannya akan lebih paham, tapi ada segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menyanyikan keyakinan. Jadi semua budaya positif ini Bapak Ibu harus dimulai dari tadi semuanya. Harus ada memang keyakinan, ada posisi kontrol kita yang baik, ada keyakinan jelas. Maka segitiga restitusi ini bisa kita terapkan ketika siswa mengalami masalah. Nah, selanjutnya apa ini segitiga restitusi Bapak Ibu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika siswa mungkin mencontek ketahuan, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama kita lakukan ke peserta didik yang kita buat kalimatnya begini, berbuat salah itu wajar. Ayo, kenapa kamu mencontek? Artinya kita gali dulu, kita tahu dulu dia kenapa dia mencontek. Mungkin juga ada kalimatnya Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Artinya ada orang yang mungkin tangannya jahil mengambil pulpen temannya, kita ucapkan ini. Ada juga yang ketiga Bapak Ibu, kalimat kita sebagai menstabilkan identitas. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ada juga kalimat yang mengatakan Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini contoh mungkin kalau bertengkar Bapak Ibu ya di kelas, kita tanya, saya tidak mau cari yang salah, tapi kita mau cari solusi. Bagaimana solusinya? Apakah berantem lagi? Ayo saling meminta maaf. Itu mungkin yang kita lakukan bagi siswa yang mau. Tapi kalau mungkin ada yang tidak bisa diterapkan Bapak Ibu, posisi kontrol ini artinya kalau memang bisa satu dua ya kita laksanakan. Nah, yang terakhir ada dikatakan kamu berhak merasa begitu. Artinya dia kalau dia membela haknya, dia mau contoh kasar sama temannya ketika bukannya diambil, ya kata ini cocok kita buat, kamu berhak merasa begitu. Tapi kita dengarkan dulu ceritanya. Nah, setelah kita menstabilkan identitasnya, masuk yang kedua. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita menggali masalahnya. Yang tadi Bapak Ibu kita menguatkan ya, berbuat itu wajar. Iya, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Biar dia mau bercerita. Setelah itu kita ucapkan, maka yang berikutnya adalah validasi yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanyalah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena telah dilindungi sesuatu yang penting buatmu. Ada juga kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah, masuklah yang ketiga Bapak Ibu tadi, menanyakan keyakinan. Tapi ini segitiga restitusi ini Bapak Ibu harus kita kuasai 5 kontrol itu sebagai manajer. Ada keyakinan, maka ini bisa kita selesaikan. Kalau keyakinan kelas kita buat, maka ada kita selesaikan. Contohnya tadi ada yang mencontek, Bapak juga pernah seperti itu. Nah, kenapa kau mencontek? Lalu kita tanya, apa keyakinan kelas kita? Mungkin ada di situ belajar yang disiplin, tidak boleh mencontek mungkin. Ada sini nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Artinya kita arahkan yang kita buat tadi keyakinan kelas itu apa yang disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Macam-macam Bapak Ibu kalimat orang Bapak Ibu untuk menggali keyakinan kelas.
Ini supaya anak-anak bisa memperbaiki kesalahannya dengan caranya sendiri. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana berjalan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi isian yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atau sesuai dengan standar nasional pendidikan. Iya Bapak Ibu, 5 kontrol guru tadi yang kita pilih sebagai manajer, tapi ada saatnya juga kita sebagai teman, tapi yang kita pun adalah sebagai pemantau dan penghukum. Saya kembalikan lagi untuk Bapak Ibu yang pertama, mungkin untuk meyakinkan kita Bapak Ibu, inilah urutannya dari perjalanan budaya positif tadi Bapak Ibu ya. Ada perubahan paradigma besar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Artinya kalau kita membuat hukuman kayak besar tadi, ada nilai kebajikan. Kalau di kelas saya Bapak Ibu, tapi tidak terus saya hanya menyampaikan apa yang bisa. Contoh kecil, kalau saya suruh anak-anak tidak mengerjakan PR atau seperti membuat clipping, bisa saya katakan begini, ya udah besok saya tunggu lagi kerjaannya. Kalau menunggu, tapi tidak semua Bapak Ibu, tapi saya memulai dari hal-hal kecil. Kalau tiba-tiba besoknya saya tunggu lagi 1 sampai 1 minggu, hanya untuk bagaimana mampu kan? Tapi untuk semua saya ajarkan, karena saya Bapak Ibu guru kelas tidak mampu semua. Tapi setidaknya saya mencoba untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Kalau dari sebagai penghukum, saya pernah juga sebelumnya, tapi sekarang saya sudah kurangi. Kalau dia tidak mengerjakan PR, saya suruh memukulkan kepalanya ke meja. Dia sendiri yang buat, bukan tangan saya atau saya memukul. Tetapi dengan konsep budaya positif mengajarkan kita tidak ada hubungan kesalahannya dengan yang kita buat. Jadi tidak ada perbaikan. Jadi dia untuk besok mau mengerjakan hanya takut dengan hukuman tadi. Dia ingin dapat reward, dia ingin dapat dipuji. Tetapi kalau kita membuat seperti tadi restitusi, kita membuat penghukuman sesuai dengan yang dibuat kesalahan, itulah yang diharapkan dari budaya positif. Contoh tadi Bapak Ibu, kalau ada 2 orang anak berantem, maka kita harapkan akan saling meminta maaf, bukan memukul mereka berdua, malah menambah masalah. Dia akan menangkap bahwa kalau yang salah itu akan dihukum dua-duanya. Tetapi marilah kita Bapak Ibu mencoba restitusi ini dari hal-hal kecil. Kita coba saja dulu. Nah, nilai-nilai kebajikan masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa anak siswa-siswa sering ribut, sering bertengkar, sering melakukan rasa kelakuan kolot itu tadi Bapak Ibu? Ada 5 kebutuhan. Dia ingin diperhatikan, dia ingin senang-senang, ada yang ingin menguasai, itulah masalahnya semua. Tapi untuk mengatasi itu ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu mengatasi itu harus kita buat keyakinan kelas, maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Mungkin apa yang saya sampaikan Bapak Ibu begitu banyak, mungkin ada sedikit yang tinggal Bapak Ibu, dan yang pastinya saya berharap ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan juga bermanfaat untuk siswa kita. Mungkin itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu di hari ini. Sekian dan terima kasih. Atau adakah pertanyaan Bapak Ibu atau masukan kritik untuk demi kebaikan tugas saya Bapak Ibu, sehingga nanti tugas saya ini lebih baik lagi? Silahkan Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya mau mendengar apa yang saya sampaikan. Kiranya konsep inti budaya positif ini berguna bagi Bapak Ibu guru, termasuk juga di sekolah kita, yang bermanfaat untuk berpihak kepada siswa. Demikian presentasi saya hari ini. Saya Madi Surjanturi. Saya ucapkan terima kasih.